telepon dan stetoskop. Saya siap operasi. Ya, selamat pagi Bapak. Perkenalkan, saya perawat Rias. Hari ini saya akan melakukan tindakan keperawatan pemeriksaan fisik sistem imunologi pada Bapak. Dengan Bapak siapa? Noval. Dengan Bapak Noval usianya 30 tahun. Betul ya, sesuai dengan data yang ada yang sudah saya dapatkan. Hari ini saya akan melakukan tindakan pemeriksaan fisik imunologi pada Bapak yang tujuannya adalah untuk mengetahui apakah ada kelainan ya terkait dengan sistem imunologi pada Bapak. Apakah ada kelainan di kulit atau ada benjolan di beberapa kelenjar yang nanti akan saya periksa. Waktunya kurang lebih 5-10 menit Pak. Bagaimana? Apakah bersedia? Informan consent sudah ya, berarti pasiennya sudah bersedia, maka kita bisa segera lakukan menjaga privasi, kemudian jangan lupa mencuci tangan, kemudian memakai APD. Ya. Sudah memakai sarung tangan, kemudian kita kaji ya kulit dan membran mukosa dari lesi, purpura, dermatitis, artikarial inflamasi atau perubahan kulit lainnya. Permisi ya Pak, saya mulai pemeriksaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat ya di bagian wajah apakah ada kelainan, kemudian kita lihat di mukosa bibirnya ya apakah ada kelainan ya, misalnya ada dia kering mukosanya gitu ya, pecah-pecah gitu, atau ada sariawan tuh, kita lihat ya di mukosanya. Kemudian yang perlu kita lihat lagi di area tangan ya, dilihat apakah ada lesi, ada purpura, ada artikarial atau dermatitis. Kemudian di bagian persendian kita lihat apakah ada kemerahan atau tidak, ada dermatitis atau tidak. Kemudian ada nyeri atau tidak Pak ketika digerakkan? Jadi nyerinya di sini. Ya, nyeri. Kemudian kita periksa juga di area yang lainnya seperti lutut dan mata kaki. Biasanya dia ada kelainan di sana. Kemudian berikutnya kita kaji tanda-tanda vital. Teman-teman sudah bisa mengkaji tanda-tanda vital ya. Tekanan darah, suhu, respirasi dan nadi. Ya, itu kita prememori karena teman-teman sudah tahu cara memeriksa ya tanda-tanda vital. Disebutkan misalnya tekanan darahnya bagus ya Pak, 120/80 gitu. Kemudian suhunya misalnya 37,3 gitu kan, belum demam tapi dia sudah agak hangat ya karena ada inflamasi misalnya. Kemudian nadinya normal misalnya 86 kali per menit. Kemudian respirasinya normal ya 18 kali per menit. Kemudian kaji ya tadi suhunya 37,3 derajat Celcius ya, berarti dia sudah mulai meninggi ya suhunya ya, jadi dia hangat. Kemudian kita lihat apakah pasiennya berkeringat atau tidak, mengeluarkan keringat dingin atau tidak. Kalau dia mengeluarkan keringat dingin artinya dia ada nyeri ya, dia sedang menahan nyeri. Berikutnya palpasi pembesaran nodus limfo anterior dan posterior cervical, aksila dan inguinal ya. Ini pemeriksaan kelenjar limfo anterior, posterior cervical, aksila, inguinal ya. Pembesaran nodus limfo ini kita masuk ke pemeriksaan letak kelenjar getah benihnya, apakah dia ada pembesaran atau tidak. Bisa
getah bening atau kelenjar limfa, teman-teman ketika mau memeriksa bagian belakang, teman-teman posisikan di bagian depan pasien. Kita mulai ya. Yang pertama saya berada di depan Bapak, permisi ya Pak. Saya akan mulai memeriksa bagian belakang kepala Bapak sampai dengan bagian belakang leher Bapak. Permisi ya Pak ya. Kemudian kita raba di area ini, di belakang telinga ya. Lurus dengan ini kan ada apa namanya jalan gitu ya. Nah belakangnya ini kita periksa apakah ada pembesaran atau tidak. Articularis posterior. Berikutnya kita turun ke area occipital. Occipital itu bagian paling belakang kepala ya. Dia yang nonjol ini ya, namanya occipital. Kita raba ya menggunakan telapak jari, boleh 3 jari atau 2 jari. Ya. Kita periksa apakah di sana ada benjolan atau pembesaran atau tidak. Berikutnya kita turun lagi ya, lurus dengan daun telinga di sini ya ke area cervicalis superficial di sini ya, lurus dengan yang tadi. Berikutnya kita maju lurus dengan apa ini? Cuping ya, lurus dengan cuping. Kemudian di sini ada tulang cervical kalau kita raba ya. Jadi di sini namanya deep cervical. Di sana juga ada jalur kelenjar getah bening. Kita raba ya, apakah ada pembesaran atau tidak. Ya. Berikutnya kita ke belakang sini, masih lurus dengan sini tapi lebih ke bawah lagi ya, dekat dengan pundak gitu ya. Di sana ada cervical posterior ya, di sini cervical posterior. Diraba apakah ada pembesaran atau. Berikutnya ke supraclavicular. Teman-teman ada tulang clavicula ya di depan. Dan di sana ada rongga. Nah di sana diraba apakah ada pembesaran atau tidak. Jadi jangan salah letaknya ya. Jadi kalau di apa nih supraclavicular berarti dia ada di rongga clavicula. Berikutnya kita mau memeriksa bagian depan pasien. Kita merubah posisi kita ya. Kita berada di belakang pasien. Kita mulai dari area ini ya, depan telinga. Namanya apa? Dibaca? Preauricular. Ya. Di area tadi ya, depannya ini. Oke. Diraba ya, 2 atau 3 jari ya. Dia ada pembesaran atau tidak. Berikutnya paratoid. Dia maju sedikit di depan. Ya, di sini. Jadi perasaannya itu kayak di ujung rahang. Dia ada rongga di sana ya. Kita periksa ya. Kerasa? Ya, kita periksa di sana apakah ada pembesaran atau. Berikutnya kita turun lagi ya ke area tonsillar di bawah. Di sini ada tulang rahang ya. Nah di ujungnya ini yang kita raba. Di sana ada yang namanya kelenjar tonsillar. Berikutnya kita maju ke depan ya, di bawah dada pasien ya. Namanya apa? Submental. Kemudian kita tarik ke belakang. Di sini ada submandibular. Kemudian kita suruh, ini kelenjar apa ya namanya? Kalau di sini apa mas? Kelenjar? Tadi ada yang bilang kayaknya kelenjar apa? Tiroid, betul. Di sini ada kelenjar tiroid ya. Kita raba sekalian ya ke bawah. Di bawah saluran trakea ya, ada kelenjar tiroid. Minta pasiennya untuk menelan. Coba telan ludahnya ya Pak. Coba telan gitu ya. Jadi
dilihat ya dari depan, biasanya pasien sulit menelan ya, kalau dia ukurannya sudah cukup besar dia kelihatan gitu ya, kayak orang apa gondokan gitu. Tadi kaji sendi sudah ya, tadi di awal sekalian kita cek kaitannya dengan kelainan kulit ya. Jadi kita lewati tadi sudah dipindah ke depan, kemudian kita gunakan stetoskop untuk memeriksa ya area atau bagian paru-paru ya. Berapa nodus? Paru-paru ada berapa nodus? Kanan ada berapa? Kiri ada berapa? Kiri ada 3 ya, kanan ada. Coba dicek. Nafas pelan-pelan ya Pak, nafas dari dulu, keluaran nafas mulut, ya, sambil kita dengarkan bunyi nafas pasiennya. Apakah ada bunyi nafas tambahan atau tidak? Ada berisika, ada ronking, ya. Kemudian kita dengarkan juga bunyi detak jantungnya, gitu ya. Apakah ada suara tambahan atau tidak? Apakah suaranya S2 kalau gitu ya? Sudah belajar kelainan bunyi jantung? Sudah. Kita dengarkan ya, apakah bunyinya dia normal atau tidak? Normalnya adalah duduk. Kemudian kita dengarkan bising usus pasiennya. Normalnya berapa? 5 sampai 30. 5 sampai 30 ya. Anggaplah bising ususnya 17 kali per menit gitu ya. Artinya adalah pencernaan pasiennya normal. BAB-nya lancar Pak? Konsistensinya cair atau padat? Frekuensi sehari berapa kali untuk BAB? Berapa kali untuk BAK? Kemudian ketika BAK, apakah Bapak ada merasa panas terbakar ketika buang air kecil? Karena normal. Kalau pasien imunologi biasanya kadang-kadang, apalagi kalau dia sudah mendapatkan obat kemoterapi, biasanya BAK-nya agak panas. Bagaimana hari ini perasaannya Pak? Semuanya Pak? Iya, karena tidak ada gangguan imunologi ya. Kemudian dikaji ya, apakah pasiennya ada kelainan kognitif atau tidak gitu ya. Biasanya kan kalau ada kelainan, kita bisa waktu ngobrol itu kelihatan ya, dia ada kelainan atau tidak. Atau untuk memastikan kita tanya, hari ini tanggal berapa Pak? Hari apa? Ya, hari ini hari Senin tanggal 14 April. Wah, ini kognitifnya bisa dipertanyakan ya. Saya nggak tahu tanggal hari ini. 14 April tahun 2025 pukul 10 kurang ya, 9.50. Oke? Seperti itu ya untuk kognitifnya. Contoh yang paling mudah adalah menanyakan hari ini tanggal berapa, kemudian Bapak sekarang berada di mana gitu ya. Kemudian orientasi waktunya, misalnya ini siang, pagi atau malam, seperti itu ya, bisa ditanyakan ke pasien. Kemudian setelah selesai kita memeriksa runtutan, pemeriksaan fisik, jangan lupa kita evaluasi. Bagaimana Pak perasaannya setelah dilakukan pemeriksaan? Lebih lega. Dan tadi hasil pemeriksaannya ada benjolan ya Pak di area, misalnya ya di area leher. Biasanya yang lebih kelihatan di area leher gitu ya. Kepala tidak terlalu banyak kasusnya gitu ya. Paling banyak adalah kasusnya di leher. Kemudian kemudian apa namanya, sampaikan bahwa tadi ada kelainan di kulit ya, ada kelainan kulit, misalnya ada lesi di area tangan gitu ya, kemudian ada lesi di area kaki. Nyerinya masih terasa Pak sampai sekarang ya. Nanti mungkin akan dilakukan pemberian obat ya setelah hasil pemeriksaan ini kami catat nanti di buku hasil pemeriksaan gitu ya, dan nanti kami akan berkolaborasi dengan dokter untuk pemberian obat nyeri untuk
meringankan dari vaksin ya. Karena Pak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan saya pamit dulu ya Pak. Semoga anak sembuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya teman-teman yang